Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sepertinya tetangga kita lagi pada berantem, sikut-sikutan. Aduh, sedih kita yang ngeliatnya nih. Di ujung-ujung kisah ini, mereka itu lagi ribet lah ya bahasanya. Aduh, gak usah berlama-lama nih, kita langsung lihat aja videonya. Bagaimana tuh kita jadi tahu bahwasannya tetangga kita lagi pada ribet, lagi pada sikut-sikutan. Let's go, kita play. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa membantah dirinya dan Rismon Sianipar mencabut kuasa terhadap Ahmad Kozzinuddin dan timnya di kasus ijazah yang dilaporkan Joko Widodo. Menurut Dr. Tifa, justru tim kuasa hukum tersebut yang menghentikan pendampingan secara sepihak sejak 5 bulan lalu. Sejak penghentian tersebut, Dr. Tifa menilai tidak ada lagi hubungan klien dan pengacara di periode pemeriksaan saat ini. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Sabtu 22 November 2025. Lebih lanjut, ia menyatakan didampingi tim pembela penegak keadilan atau PPK yang dikoordinatori Abdullah Al-Katiri dan Dr. M. Taufik. Kejang nanti. Ternyata. Kayak gitu. Nah, abang yang mengenai ini kan soal restoratif justice ini menjadi suatu tanda tanya besar juga ya. Kita tahu kan abang juga berulang-ulang mengatakan bahwa tidak ada pintu damai lagi juga kan. Terus Pak Jokowi juga sebelumnya menawarkan perdamaian. Waduh, dari dulu ya. Sekarang mereka terjadi ada percekcokan ini nih, di mana ketika Kozzinuddin sebagai kuasa hukumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa bertabrakan juga dengan si Bang Faisal Assegaf dan Refli Harun kemarin di Garuda TV. Ini kan abang kan persis di samping Bang Faisal. Jadi dalam pengamatan saya melihat Refli Harun sepertinya ada kepanikan ketika Bang Faisal Assegaf mau menunjukkan panik nih. Karena Faisal Assegaf itu ada itunya. Cuma kan saya nggak sopan juga kalau saya. Tapi abang senyum kan lihat itu. Dia kasih lihat juga sedikit lah. Kasih lihat panik sebetulnya. Tapi gimana tanggapan abang dengan dua hal ini yang entah secara politika mau secara hukum, tapi tabrakannya tuh cukup. Saya juga heran pertama ya, karena Faisal Assegaf, Refli, Ray Rangkuti itu kayak 3 serangkai. Tambah Rocky. Ya ditambah Rocky Gerung lah. Iya. Itu lawan-lawan saya tuh kalau di lawan narasi politik ya. Iya, di debat. Oke, lawan debat. Oke. Maka juga kaget juga saya itu. Saya pikir saya dikeroyok nih 3 lawan 1. Kan kalau sama kuasa hukumnya Rismon kalau masalah Bang Jamada. Ya itu abang dah tuh buat saya itu orang itu orang baik. Iya. Dan dia itu selalu bukan model si Ahmad Kozzinuddin atau Gofur yang seperti dosen mengajari orang gitu loh kan. Ya. Agak kalem ya bapaknya. Itu orang mediator begitu. Ya kan. Oke. Jadi terkaget saya ini kenapa mereka ribut tentang masalah pertemuan 13 November sebelum ada pertemuan yang itu. Oke. 13 November itu apa? Tersangka kan? Iya, penetapan tersangka. Itu kan mereka bertemu dulu di rumahnya di kantornya Bang Assegaf. Oke. Bang Faisal. Di kantor situ. Mungkin mereka ada suatu perjanjian. Perundingan itu. Ya. Ada suatu kepanikan pada saat itu ketika mereka ini semua ditetapkan ditahan. Sebetulnya. Harusnya ditahan. Harusnya ditahan. Ya makanya saya buka kan. Iya. Jaminan siapa penjaminnya? Itu Refli Harun. Oh, dia mengatakan dia sebagai juru bicara. Ya kan? Penjamin tuh Refli Harun, terus ada beberapa lah. Iya. Ya. Jadi ya ketahuan. Tapi Refli Harun itu sebetulnya itu condongnya ke Tifa aja untuk penjaminannya itu. Ketipa.
Oke, garansi khusus lah. Nggak tahu ya. Ke Bang Ade, Bang Ade, kalau menurut Anda, misalnya nih kita berandai-andai jika mediasi ini bisa berjalan begitu, apakah nanti akan berdampak juga ke publik begitu, dan ini juga ada menyangkut reputasi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Ya tentunya pastinya iya reputasi. Pastilah. Bahwa kemudian harusnya yang direhabilitasi di sini nama baiknya itu adalah Pak Insinyur Joko Widodo. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa orkestrasi atau produksi hoax ini sudah berlangsung lama sekali. Oke, dampak ke publiknya? Mbak Vena, ya. Dampak ke publiknya adalah kemudian para pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo ya pasti nggak menerima juga. Ketika kemudian ada syarat-syarat tertentu yang memang syarat-syaratnya itu nggak masuk akal. Kalaupun terjadi perdamaian. Tapi pada dasarnya saya sepakat dengan penyelesaian restoratif. Bila memang itu jalan yang diambil oleh Pak Insinyur Joko Widodo. Karena dia sebagai negarawan ya. Tapi kita lihat dulu nih. Apa sih pengajuannya? Kalau mau berliku-liku lagi Roy Suryo CS kan aneh. Nah, saya komentari abang saya, Bang Alkatiri tadi mengatakan bahwa ada 2 korban di sini. Ini kan kita membahas persoalan yang ada di Polda Metro. Persoalan yang ada di TPUA melaporkan itu kan pelapornya Bang Egy. Bukan Roy Suryo CS. Nah, di sini perbedaan sudah pasti signifikan sekali. Bahwa kemudian korelasi dari persoalan yang ada di Polda Metro dengan Mabes Polri itu berbeda. Pelapornya saja sudah berbeda. Kalau di sini kami yang melaporkan, kalau di sana Egy Sujana. Jadi kalau dikatakan Roy Suryo mau dikatakan bahwa dia adalah korban di situ, yang menurut saya korban di situ cuma satu, Egy Sujana. Yang lainnya dia termasuk adalah produksi hoax. Baik, saya mau ke Mbak Feby. Mbak Feby, ini kalau kita lihat ya pendapat masing-masing kubu nih ya. Kalau menurut Anda penyelesaian yang tepat dari kasus ini apa? Iya. Kalau saya melihat begini, kalau mau dipaksakan restoratif justice sepertinya itu bukan hal yang terbaik untuk dilakukan saat ini. Kenapa? Karena di dalam Perkapolri sendiri itu diatur bahwa restoratif justice itu tadi adalah berasal dari keinginan para pihak, itu yang pertama. Yang kedua ada syaratnya. Nah, syaratnya itu yang pertama tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Yang kedua tidak menimbulkan konflik sosial. Nah, saat ini masyarakat menginginkan tidak restoratif justice ini. Kalau seandainya restoratif justice ini dipaksakan, maka saya rasa akan menimbulkan keresahan dari masyarakat karena 2 kubu kan punya orang-orang yang mendukung gitu ya. Jadi menurut saya sebaiknya tetap saja dilanjutkan dan kemudian biarlah pengadilan yang memutuskan bahwa ini adalah yang betul adalah terlapor atau pelapor gitu. Dalam hal ini pelapor memang korbankah atau terlapor benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, kepastian hukum, kemudian transparansi, kemudian keadilan secara proporsional yang ditentukan oleh hakim. Itulah yang sebenarnya saat ini diinginkan oleh masyarakat kalau saya melihat dari berita-berita yang kita lihat. Jadi kalau saya mengatakan apa jalan terbaiknya ya bukan restoratif justice yang dipaksakan, itu yang pertama. Kalaupun mau restoratif justice itu adalah keinginan dari para pihak, tentu korban dan pelaku yang menginginkan itu, apakah nanti pelaku yang memulai untuk mengajukan permohonan atau korban yang memulai untuk mengajukan permohonan. Kemudian yang kedua, apakah tadi ini tidak melanggar dari Perkapolri itu sendiri? Karena Perkapolri mengatakan bahwa restoratif justice tidak boleh dilakukan kalau menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Restoratif justice tidak boleh dilakukan kalau menimbulkan konflik sosial setelah itu. Nah, jangan sampai restoratif justice dipaksakan, ujung-ujungnya ada konflik sosial. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan lagi. Nah, biar adil dan fair ya biarlah diuji di pengadilan. Nah, itu menurut saya. Nah, tapi yang belum jelas saat ini ukuran dipaksakan atau tidaknya sebetulnya bagaimana? Iya. Untuk melihat dipaksakan atau tidak adalah tadi siapa yang menginisiasi ingin melakukan restoratif justice. Yang tadi saya katakan bahwa keadilan restoratif justice itu sebenarnya itu dari korban dulu yang menginginkan memaafkan si pelaku. Dia nanti diajak berdialog bahwa dia itu bisa pulih dengan cara apa sih? Bagaimana sih cara memulihkan dia?
Nah, kalau seandainya korbannya tidak menginginkan, pelakunya juga tidak merasa dia bersalah, ya kan nggak bisa dipaksakan. itu Itu yang saya sulit. katakan dipaksakan. Itu Kecuali yang sulit. yang menginginkan itu mereka berdua. Ya udah, saya mau memaafkan nih si pelaku. Terus si pelaku juga mengatakan saya mau minta maaf nih karena saya udah salah. Nah, itu baru restoratif justice. Tapi nggak mau. Kemudian Sayangnya nggak bagaimana bisa. memulihkannya setelah mereka saling bertemu. Nah, kan itu nggak mau. Nah, kalau nggak mau ya nggak bisa. Tapi Ini nggak kan mau, namanya bukan, dipaksakan. nggak mau meminta maaf. Itu dia. Itu Ya, karena dia. merasa nggak bersalah Oh, tadi enggak. kan, karena tidak merasa bersalah. Jadi kalau menurut saya, kalau itu datangnya dari pihak ketiga, itu datangnya dari Polri sendiri, itu datangnya dari jaksa, itu namanya bukan restoratif justice, Bukan. gitu aja. Oh berarti harus dari Para dua-dua pihak, pihak. iya. Meskipun Mereka ada ada- pihak menengah yang ingin menengahi keduanya. Nggak bisa, apalagi bukan penyidik yang menengahi itu gitu. Ada pihak ketiga lagi, entah siapa dia orangnya. Karena kalau di negara lain mungkin bisa ya, kalau ke Australia dan segala macam. Tapi di Indonesia sendiri kan kita terikat dengan Perkapolri itu, atau terikat dengan Perda, terikat dengan Perma. Kita kan masih legalitasnya harus ada gitu ya. Nah itu yang mengatakan bahwa tadi katakannya mediasi itu nggak bisa untuk pidana gara-gara itu, karena yang melakukan itu bukanlah si penegak hukumnya. Nah itu nggak bisa gitu. Dan, Ada kemungkinan nggak dari pihak Anda untuk melakukan itu terlebih duluan gitu? Niat Itu dia hal dulu yang malah. mustahil. Mustahil. Mustahil dan mustahil. Kenapa? Kita korban. Insinyur Joko Widodo itu korban loh. Ya, apapun ceritanya, beliau adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Betul. Tentu ada penghargaan sedikit lah buat beliau melihat ini. Artinya begitu. Kalau dikatakan bahwa kami dari kemarin kami juga membuka pintu lebar-lebar kok. Pak Insinyur Joko Widodo itu ya sekali lagi saya sampaikan bahwa dia adalah negarawan, dia tidak menginginkan juga hal-hal ini terjadi sebenarnya. Tetapi apapun itu, ini sudah berjalan. Ya saya sih sepakat dengan ahli tadi mengatakan bahwa ini sebaiknya dibuktikan di pengadilan. Karena ditakutkan tadi ketika terjadi restoratif masih gaduh. konflik. Atau Itu pasti. setelah restoratif nih berdua nih, nah pengikut-pengikut mereka yang ribut. Nah itu Udah pasti persoalannya di itu. situ. Jadi Udah pasti. ya tapi ya apapun itu kita tetap mendukung perdamaian biar tidak gaduh. Tetapi kalau beliau di sebelah berprinsip lain ya monggo Baik. kita lanjutkan. Lebih bagus deh udah ada ring tinjunan di depan mata kok. Lanjut Bang Ade, lanjut Pak Jokowi. Jangan berhenti. Kudu diselesaikan nih di persidangan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Dan niat Pak Jokowi tersampaikan, yaitu menunjukkan ijazahnya asli di depan hakim. Itu dia. Dan kalau restoratif justice yang dibilang Bang Ade, itu benar sebenarnya. Kalau kita misalkan dari pihak Pak Jokowi itu menunjukkan ya, dia nggak bakal terima, tetap mengatakan itu palsu atau ingin diperiksa oleh kubu mereka, dan itu akan sulit ya, dan mereka sulit lah pokoknya dasarnya menerima ijazah Pak Jokowi itu asli itu sulit. Mereka akan tetap kekeh apa yang mereka kerjakan menurut mereka itu palsu ijazahnya Pak Jokowi. Nggak bakal berubah kok, karena kita tahu niatnya dia ya. Itu menurut gua. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.